Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa YouTube. Berjumpa kembali bersama saya Uli di channel Wisata Nusantara. Saat ini saya berada di Desa Pendowoharjo, Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, hari ini saya ke Desa Pendowoharjo itu kenapa? Karena saya pengen melihat konon kabarnya bahwa desa ini itu ada tanahnya tuh tandus gitu, tetapi ada air mata air yang dia selalu muncul. Nah, kita pengen tahu lebih banyak ke sana. Nah, kita akan cari tahu lagi ya. Yuk kita jalan ke sana yuk. Pemirsa YouTube, saat ini saya sudah bersama salah satu warga dari Dusun Tempel, Desa Pendowoharjo, Kulon Progo. Nah, mau kenalan dulu Mas dengan siapa namanya? Nama saya dengan Trisno, ya warga Tempel, Pendowoharjo, Girimulyo, Kulon Progo. Ini Mas, kita kan sudah mendengar ya ada bahwa di sini tuh ada mata air yang dia ketika kemarau gitu tidak pernah surut gitu ya, selalu ada. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Mas di sini juga sebagai apa? Apakah juga ini? Oh iya, kebetulan di sini tuh ada sekitar 7 mata air, di mana ada beberapa salah satu itu memang dimanfaatkan untuk kemaslahatan, untuk kemasyarakatan, dan ada satu mata air yang memang itu benar-benar full untuk pengairan, untuk konsumsi masyarakat sekitaran warga masyarakat Tempel itu dinamakan Kali Pentung. Itu yang tidak pernah surut ataupun tidak pernah menurun, ada kekeringan gitu di sini. Itu selain itu kan ada beberapa yang memang sama, artinya mata air tersebut juga statusnya juga nggak pernah kering di Dusun Tempel itu. Itu ada beberapa memang diuri-uri. Gimana itu Mas? Diuri-uri piye Mas? Artinya kan jangan sampai kita mengeksploitasi, artinya sampai untuk penyedotan yang berlebih-lebihan ataupun di luar itu sampai dihabiskan gitu. Dan itu mata air itu benar-benar murni dari mata gunung sendiri, artinya di Tempelin kan ada yang dinamakan Gunung Mucil. Nah, Gunung Mucil itu ternyata di titik bawahnya itu ada mata-mata air yang memang untuk di lingkungan Tempel itu sendiri. Gitu. Berarti untuk warga Tempel sendiri ya Mas ya. Betul. Nah, tadi kayaknya kalau tidak keliru ya sebelum kita live ini, tadi Mas juga menyebutkan ada 7 mata air ya Mas ya di sini ya. 7 mata air itu letaknya berdekatan atau gimana itu Mas? Ada yang memang di 3 titik ada berdekatan, di 4 titik ada yang jauh-jauh. Jadi tidak satu rentang itu enggak, tapi ada beberapa titik yang dekat, ada beberapa titik yang agak-agak berjauhan, tapi tetap satu lingkup, satu jalur gitulah. Gitu. Nah, mengenai ini tadi tentang mata air yang ada di kita ambil itu, yang di Kali Pentung itu tersebut, dulunya ada sejarah di situ, kemungkinan ataupun menurut sejarah orang dulu itu akan menjadi mata air yang besar. Makanya di waktu itu ada suatu acara ataupun keinginan masyarakat itu jangan sampai nanti airnya justru lebih gede, lebih besar karena lagi. akan meluap. Nah, itu ada semacam acara adat ritual di mana itu menutup mata air itu. Sampai ada penyembelihan kambing untuk menyubal dari mata air tersebut. Gitu. Itu berarti di mata air yang mana itu Mas? Di Kali Pentung. Di Kali Pentung. Kali Pentung itu mata air yang besar dan yang menjadi pokok masyarakat sinilah gitu. Gitu. Tadi kan sempat juga terucap soal petilasan ya, kemudian juga soal tadi ada batu gitu ya Mas. Itu mungkin bisa diceritain Mas, petilasan itu seperti apa, terus batunya itu seperti apa? Iya. Gini. Jadi Tempel itu kan sebelum kita ke inti ataupun ke petilasan, Tempel itu terbentuk dari segi orang pendatang. Artinya kan waktu itu ada sejarah mengatakan bahwasanya di sini ada namanya Simbah Kendil Wesi. Kendil Wesi. Iya, Kendil Wesi.
Simbah Kadal Buntung dan Simbah Malangjoyo itu menurut sejarahnya itu orang yang memang punya andil di pedusunan tempel ataupun mungkin cikal bakal tempel udah disebutnya begitu. Menurut sejarah kan begitu. Nah, tentang ini ternyata ada gejolak ataupun ada perselisihan antara Simbah Kadal Buntung dengan Mbah Kendil Wesi. Itu bener tarung. Tarung akhirnya itu menimbulkan perselisihan di warga sini, ataupun waktu sejarah terjadi perebutan suatu kewilayahan mungkin itu di dusun tempel. Nah, mengenai itu dibuktikan dengan petilasannya, bahwasanya petilasan di atas sana di Gunung Mujilnya sendiri itu ada gua. Di gua tersebut ada nisan untuk penanda bahwa di situ untuk untuk Simbah Kendil Wesi, entah itu Simbah Kadal Buntungnya sendiri, itu membuat semacam penanda untuk menghilangkan jejak bahwasanya dia sudah lenyap dari bumi. Entah itu secara signifikannya mukso atau apa itu namanya, tapi tidak ada yang mengetahui bahwa di situ untuk kediamannya Simbah itu. Gitu. Nah, dan generasi terakhir adanya muncul terakhir itu Mbah Malangjoyo itu sebagai orang yang memang untuk penengah. Mbah Malangjoyo itu sebagai seorang pembijak dari kedua kubu. Itu dia akhirnya mendamaikan kedua belah pihak. Simbah Kendil Wesi itu dimakamkan di bawah sini di pemakaman tempel. Simbah Kadal Buntung yang di atas, sebelum puncak Gunung Mujil itu ada penanda, ada gua yang dulunya memang ada guanya lah di situ. Entah gua goib, entah gua nyata itu saya nggak tahu juga. Cuma saya meyakini bahwa di situ ada semacam tempat karena ditandai dengan pohon beringin besar di situ. Dan sekarang ini sudah ambruk sih karena memang struktur lahan itu. Nah, kemudian Mbah Malangjoyonya sendiri, Kanjeng Sinuwun itu, Mbah Malangjoyo itu sekarang kediamannya di atas, di puncak Gunung Mujil itu. Gitu sejarah dari petilasan itu beruntut. Nah, karena di puncak sendiri itu kesakralan kemistisannya luar biasa, banyak banget mengandung sejarah kan gitu. Termasuk ada gejolak di sini itu pernah ada reruntuhan batu yang dari atas itu batu runtuh. Batu besar gitu. Batu besar di sini runtuh. Akhirnya ada beberapa tempat itu singgah di situ. Jadi dari atas itu berguling-guling menempati tempat-tempat yang memang kayak sudah diplot-plot di situ kamu tempatnya di situ. Ternyata setelah ini ditemukan di sini ada batu yang disebut batu Pinatar. Salah satu tempat di tempel sendiri ada beberapa batu-batu yang disakralkan dan disebut bahwa saat itu ada batu lemper, batu kendang, dan batu termasuk batu yang kendit itu di Kumbang. Nah, kenapa tersebut ada di sini tempel itu terbelah dua? Itu karena ada dulunya itu seketika ada reruntuhan itu masyarakat pada bingung di pedukuhan sebelah, artinya kan itu orang-orang nyebutnya terus kayak Kumbang. Suara-suara orang bingung, suara-suara itu akhirnya disebutlah di situ ada Kumbang dan dijadikan padukuhan Kumbang. Nah, yang sebelah sana karena memang hanya reruntuhan itu akhirnya orang-orang pada nempel-nempel dan disebutlah di situ padukuhan tempel. Nah, waktu dulu sejarah memang ada dua padukuhan di sini, tapi karena memang birokrasinya ataupun kepengurusannya menginginkan jadi satu, ya oke jadi satu, akhirnya jadi padukuhan tempel. Artinya kan dua tempel itu ada
dua sisi lah antara kombang dan tempel, tapi kombangnya kan tetap jadi paduan tempel. Gitu, satu pengurusan satu kelurahan lah waktu itu kan gitu. Mas tadi kan sempat diulas juga ya, ada kaitannya sama keraton gitu lah. Oh iya. Mungkin bisa diceritakan Mas, itu kaitannya seperti apa Mas? Oh, kaitannya dengan keraton itu kejadiannya kan menurut sejarah, karena saya itu bukan orang sini, tapi paling tidak saya udah banyak bincang-bincang dengan warga sekitar sini ataupun sesepuh sini. Itu dahulunya yang di Kali Kosel itu, Kali Kosel itu ada beringin yang gede, itu yang memang disakralkan lah. Kalau orang tua dulu mungkin disakralkan untuk pepunden, untuk panguripan. Nah itu sementara itu kan terjadi gejolak di mana waktu zaman itu ada huru-hara yang entah itu apa dan bagaimana, ada huru-hara di mungkin secara kekeratonan di alun-alun lor ya. Itu ada beringin yang memang ambruk. Di sini juga sama, itu timbulnya ataupun ambruknya beringin ketika Pak Harto lengser. Tuh. Nah, setelah diurut ataupun diruntut, ternyata di Kali Kosel tersebut mata air tersebut memang disakralkan untuk ada kepentingan dengan keraton. Artinya ketika keraton membutuhkan mata air ataupun nanti keraton itu ada hal adat istiadat di keraton, mata air itu diambil Kanjeng Sinuwun Sri Sultan Pakualaman gitu. Tuh, makanya ketika mungkin secara walau-walame itu kan mungkin ada waktu zaman dahulu beringin tersebut mungkin ditanam oleh pihak keraton untuk penanda bahwa di situ ada beringinnya atau ada mata air yang memang untuk kepentingan kemaslahatannya warga Jogja sendiri. Karena di situ juga status tanah itu SG, jadi Sultan Ground. Jadi lingkupan kali tersebut sekarang sudah SG semua gitu. Karena kan berarti kan di sisi lain itu diakuisisi oleh pihak Kasultanan gitu. Nah, pemirsa YouTube, tadi setelah Mas Trisno cerita dan kabar-kabar di sini tuh kalau misalnya ada warga luar yang mau datang ke sini itu suka ada kejadian-kejadian yang mungkin tidak diduga ya Mas ya, mungkin yang di luar nalar. Mungkin Mas Trisno bisa ceritakan kejadian apa yang sudah pernah terjadi selama ini. Khususnya kan gini, untuk kejadiannya di luar nalar atau di luar dari manusiawi, entah itu nyata enggaknya saya juga nggak paham, banyak banget. Cuma kan yang ingin saya sebutkan hanya sebatas di lingkup saya sendiri lah, lingkupan di RT 25 Tempel ini saja. Untuk yang lain-lainnya ada sih, entah itu orang yang mandi di kali tersebut tiba-tiba mengalami kerasukan, mengalami keinginan untuk apa ya, waktu itu di luar ekspektasinya, nggak apa-apa ini cuma air gini, ternyata di sisi lain dia kena dampak dari kali tersebut. Itu pernah terjadi. Nah, tapi di sisi lain saya ingin bercerita di tempat saya sendiri pribadi ini untuk mengenai orang yang datang ataupun orang asing, orang yang memang nggak berkenan. Itu untuk yang Mbau Rekso, untuk yang punya wilayah sini itu punya suatu apa ya, ketidaksukaan orang-orang yang hanya ingin sembrono di sini. Makanya dibuatlah ketika itu kejadian yang di luar nalar, di luar manusiawi. Artinya ketika itu mobilnya macet di starter nggak bisa, padahal mobilnya waras wiris, kemudian mobilnya nggak bermasalah, tiba-tiba dia rodanya nggak mau jalan, termasuk tiba-tiba mobilnya guling. Itu pernah terjadi di sini. Nah, mengenai itu semua ternyata diruntut awal mulanya dia nggak permisi, nggak membunyikan klakson, karena di pintu sini masuk sini Tempel itu, terutama yang di pojok Sabuk Janur itu udah ada gapura. Memang yang saya pahami lah itu gapura untuk selamat datangnya, walaupun tidak nyata real
itu gapura, ternyata di situ ada penjaganya. Gitu. Jadi ketika orang datang itu sudah tahu bahwa dia mau berbuat baik atau enggak, atau hanya sebatas ingin apa ya, lewat tapi dia punya ketidaksopanan, unggah unggui lah kalau orang Jawa itu di lingkungan sini. Ternyata yang tidak suka itu kan yang tidak ada itu, ataupun yang goibnya itu itu yang tidak tidak ngersake untuk aja liwat kene kan gitu. Kemudian memang entah itu warga sendiri, nek kalau mobil kayak kejadian di luar manusiawi, mobil macet, mobil mogok, kalau nggak orang sini yang neblok, orang sini yang dorong, ya susah gitu ngejalan lagi gitu. Jadi harus ada komunikasi antara si orang-orang tersebut dengan warga-warga sini kayak gitu. Ya, kalau yang soal pengantin tadi Mas sempat cerita tadi, gimana itu Mas? Mengenai pengantin ini saya juga kurang paham dan mengetahui lebih detailnya. Cuma di sini itu ada kejadian memang walau alam itu seketika orang sini ada pengantin, lambat launnya ataupun berjalannya sang waktu itu mesti ada orang yang meninggal. Jadi mungkin saya juga nggak mau menjawab lebih detailnya, cuma kan yang kejadian di sini beberapa kali saya riset, saya amati, itu setelah kejadian manten mesti ada orang yang meninggal. Ya walaupun nggak secara sepenuhnya ada, cuma kan menemui beberapa kali lah gitu kejadian itu. Makanya saya juga nggak mau menjawab detail lebih jauhnya tentang hal itu, karena ini berkesinambungannya dengan dan kemasyarakatan dan pro kontranya kan belum bisa ditemukan secara ilmiah lah gitu. Saya juga nggak berani ini membicarakan lebih ke arah apa ya, ini karena kematian dan kelahiran dan sebagainya itu kan kersane Gusti toh. Jadi ketika itu sudah berbicara seperti itu, berarti kan disi ataupun ngersake sing sekitane bukan di luar manusia. Jadi mohon maaf ketika nanti ini versinya Tresno, versinya ini bukan versi, cuma kan ini kenyataan real bahwanya ditempel sendiri ketika ada orang hajatan dan pernikahan itu pasti entah itu 8 hari ataupun sebulan ataupun ya pokoknya 100 hari setelah itu ada orang yang meninggal. Sudah gitu. Mas Trisno, mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda terkait dengan sejarah atau peninggalan budaya segala macam. Monggo Mas. Oke. Terima kasih. Untuk pesanan generasi milenial, generasi muda, saya mengajak dan menghimbau serta inginkan bahwasanya kita sebagai generasi muda, utamanya kita semua adalah yang di lingkup orang Jogja, itu jangan sampai lupa Jawone bahwasanya orang Jawa itu kan terkenal dengan unggah-ungguh, dengan perilaku, dengan tata krama yang baik. Makanya saya harapkan untuk anak-anak muda, ayo kita sebagai warga Jogja, warga orang Jawa, mau agamanya apapun, entah itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, tetap kita pegang teguh bahwasanya kita itu punya suatu kerohanian di mana rasa Jawa ini jangan sampai hilang, jangan sampai tertelan oleh zaman yang sudah digital ini. Tetap Jawa ini tetap kita gunakan, di mana Jawa itu menjiwai bahwasanya ada tata krama unggah-ungguh, ada sejarah leluhur, ada adat istiadat. Ayo kita sama-sama, kita uri-uri, kita budidaya, kita kembangkan bersama dengan era zaman yang globalisasi dan modern ini. Terima kasih. Nah, pemirsa YouTube, saat ini saya sedang bersama pemilik Pendopo Pinatar. Nah, nanti kita akan kenalan dulu Pendopo Pinatar ini apa, terus dengan siapa. Yuk kita kenal dulu. Dengannya namanya siapa Mbak? Daryanti. Mbak Daryanti. Mbak Daryanti ini pemilik ini Mbak, Pendopo Pinatar. Bisa dijelasin Mbak, di sini di Pendopo Pinatar nih ada apa aja gitu? Di sini yang utama Dipul sama Gatot, karena menu utamanya
Di sini Tiwul sama Gatot. Itu bikin sendiri berarti Mbak? Iya. Bikin sendiri. Selain Tiwul sama Gatot itu apalagi Mbak? Ada kalau Maaman kita ada yang menu zaman dulu, nasi tiwul, nasi jagung, nasi sego abang, nasi beras merah. Oh berarti malah khas Gunung Kidul dong kalau gitu ya? Apanya? Khas Gunung Kidul, Enggak, masakan Gunung Kidul. Enggak juga sih, Enggak juga. soalnya orang sini dulu juga makannya kayak Begitu. gitu. Kalau untuk harga berapa Mbak? Kalau untuk makanan di sini? Harganya murah, mulai dari 7.000, 7.000? 5.000-an juga bisa ada. Udah ada. Nah, Dapat kenyang. Oke. Terus selain ini tadi ya ada beragam menu ya pemirsa. Terus kemudian di sini juga terdapat fasilitas apa Mbak? Apakah ada wifi atau bagaimana? Ada wifi-nya juga ada, wifi gratis, musola, kamar mandi ada, parkiran jelas luas. Nah, parkirannya luas. Iya. Nah, untuk akses ke warung Pinara ini gimana Mbak? Gampang atau jalurnya gimana Mbak? Boleh dijelasin? Gampang, nanti bisa buka map aja Pendopo Pinatar Tiwul Mbak Ayu, muncul nanti di map. Jalurnya juga mudah. Kalau jam bukanya sendiri gimana Mbak? Jam bukanya dari jam 8 sampai jam 8 malam. Oke. Nah, pemirsa YouTube, jangan lupa ya kalau teman-teman lagi main ke Desa Tempel di sini, mampir ke Pendopo Pinatar ini. Nanti akan bisa nyicipi Tiwul, Gatot, dan makanan yang lainnya yang tersedia di Pendopo Pinatar. Ditunggu ya. Pemirsa YouTube, saat ini saya sudah berada di Kali Gayam. Nah, kemarin juga ada konon ceritanya terkait dengan ringin putih yang roboh ya Mas ya, dikaitkan dengan ketika lengsernya Presiden RI kedua. Nah, gimana itu Mas? Monggo. Jadi waktu itu kan di sini ada ringin besar gede yang notabene itu ringin untuk besar. Waktu itu kan karena ada kelengseran dari Pak Soeharto bersamaan dengan robohnya ringin yang ada di alun-alun utara di keraton, alun-alun lor itu sama-sama roboh di sini, ambruk. Itu ada ringin yang besar banget di sini. Berbarengan berarti ya Mas? Berbarengan ambruknya, nggak begitu lama. Jadi berarti dengan timing yang sama, hari yang sama, sama-sama ambruk bersamaan dengan ambruknya ringin yang ada di Jogja, di keraton itu, gitu. Sembodo tresnoti nerasna. Matur nuwun pemirsa YouTube sudah mengikuti ulasan kita di Dusun Tempel, Desa Pendoworejo. Nah, ini nanti saksikan lagi channel-channel kita selanjutnya, ulasan-ulasan kita di tempat-tempat yang menarik lagi. Dan kita juga tidak lupa mengucapkan kepada Mas Trisno yang sudah banyak memberikan cerita-cerita ya, maksudnya untuk kita lebih tahu lebih dalam sebenarnya terkait dengan tadi sumber mata air tadi, kali apa Mas? Kali Pentung, terus kemudian Kali Gayam juga, terkait juga cerita tentang ringin putih yang roboh bersamaan dengan lengsernya Presiden RI kedua Bapak Soeharto. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Salam.